nama saya Febrianti Sapa. Nama saya Rusmiati Windy. Nama saya Maisara Adinda Putri Kedemak. Nama saya Dinda Rahmawati. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari teamwork. Nah, teamwork dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kumpulan individu-individu tersebut memiliki aturan dan mekanisme kerjasama yang jelas, serta saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk saling bergandengan tangan, menyelesaikan pekerjaan dan saling mengerti, serta mendukung satu sama lain. Itu merupakan kunci kesuksesan dari sebuah tim. Selanjutnya ada fungsi dari tim, yaitu dapat merubah sikap, perilaku, nilai pribadi, serta dapat turut serta dalam mendisiplinkan anggota suatu tim. Dan untuk manfaat bekerja dalam tim tentunya untuk pengambilan keputusan, merunding, dan bernegosiasi. Yang kedua juga ada tujuan bekerja sama dalam tim. Yang pertama ada kesatuan tujuan. Setiap anggota tim memiliki kesamaan visi, misi, dan program kerja yang sama. Ada efisiensi. Nah, dari efisiensi ini setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, tepat, tanpa pemborosan dan tanpa kecerobohan. Selanjutnya ada efektif. Setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas, memiliki keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bernegosiasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Jenis-jenis teamwork. Menurut Dev, teamwork terdiri atas 6 jenis. Yang pertama, tim formal. Tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari bentuk struktur organisasi formal. Yang kedua, tim vertikal. Tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Nah, tim vertikal ini juga biasanya disebut tim fungsional atau komando. Yang ketiga, tim horizontal. Tim horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi berasal dari era keahlian yang berbeda. Yang keempat, tim dengan tugas khusus, yaitu sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau aktivitas khusus. Yang kelima, tim mandiri, yaitu sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk barang dan jasa secara lengkap dan pelaksananya diawali dengan anggota yang terpilih. Yang keenam, tim pemecahan masalah, yaitu sebuah tim yang biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Berikut adalah ciri-ciri teamwork yang efektif. Yang pertama yaitu tujuan yang sama, yang kedua yaitu antusiasme yang tinggi, yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab yang jelas, yang keempat yaitu komunikasi yang efektif, yang kelima resolusi konflik, keenam shared power, ketujuh keahlian, dan kedelapan evaluasi. Cara membangun teamwork. Dalam membangun kerjasama tim yang lebih baik, caranya yaitu adalah yang pertama yaitu fokus, rencana jangka panjang organisasi, dan lakukan follow up dengan cara teratur. Yang kedua yaitu definisikan peran. Garis bawahi dengan jelas tanggung jawab dan peran setiap individu dalam suatu tim kolaboratif. Yang ketiga yaitu tetapkan tujuan. Anggota tim perlu memperhatikan tujuan individu. Yang keempat yaitu kepercayaan. Jadilah orang yang dapat dipercayai dan diandalkan. Yang kelima, dengarkan. Bersikaplah terbuka terhadap ide-ide dari anggota tim lain. Yang keenam yaitu bersabar. Bila tim Anda terlihat bermasalah dan tidak menunjukkan hasil apapun, bersabarlah. Yang ketujuh yaitu dukungan. Setiap anggota tim harus ditantang untuk berkontribusi dalam segala hal. Yang kedelapan yaitu tunjukkan antusiasme. Antusiasme mudah menular, selalu bersikaplah positif, fokuslah juga pada hal-hal yang dikerjakan dengan benar.
Yang kesembilan yaitu have fun. Bangun semangat yang ada di dalam tim agar bisa selalu memberikan energi yang tinggi dan spirit dan persatuan. Yang ke-10 yaitu delegasi. Apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya bila diperlukan, lalu biarkan. Yang ke-11 yaitu berikan penghargaan. Rayakan keberhasilan bersama-sama dan berikan penghargaan kepada anggota tim tapi tidak secara individual. Tahap perkembangan teamwork diuraikan dalam buku Griffin tahun 2004 dengan membagi ke dalam 4 tahap perkembangan, yaitu A. Forming atau pembentukan adalah tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu tim. Karena kelompok baru dibentuk, maka setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja sendiri-sendiri. Kelompok cenderung belum dapat memilih pemimpin, kecuali tim yang sudah dipilih ketua kelompoknya terlebih dahulu. B. Storming atau merebut hati adalah tahapan di mana kekacauan mulai timbul di dalam tim. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya, dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Faksi-faksi mulai terbentuk, terjadi pertentangan karena masalah-masalah pribadi. Semua bersikeras dengan pendapat masing-masing. Komunikasi yang terjadi sangat sedikit karena masing-masing orang tidak mau lagi menjadi pendengar. C. Norming atau pengaturan norma adalah tahapan di mana individu-individu dan subgrup yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran atau bubar. Karena semangat kerjasama sudah mulai timbul, setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota tim. D. Performing atau melaksanakan adalah tahapan merupakan titik kulminasi di mana tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini, keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun teamwork penentu mulus tidaknya perjalanan suatu organisasi, namun masih diperlukan juga adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Kemudian teamwork juga tidak selalu terdiri dari sekumpulan orang dengan gaya, sikap maupun cara kerjasama yang sama. Perbedaan di antara tim justru berpotensi besar akan membuat sebuah tim menjadi kreatif, inovatif, dan oleh karena itu, perbedaan cara kerja dalam tiap anggota tim harus ditanggapi dengan positif.